Salam. Ketemu lagi di program Rema Tuhan pada pagi hari ini. Masih bersama dengan Abisak, itu orangnya. Halo. Ngantar sekolah. Nah, pagi ini saya ingin sharing tentang satu amanat agung, satu-satunya dari Tuhan Yesus, yaitu pergi beritakan Injil kepada seluruh makhluk bangsa, ya, dan bahasa, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, ya, jadikan mereka murid, ya. Itu adalah amanat terakhir ketika Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga kepada murid-muridnya. Dan di situ ada satu janji terakhir sekaligus di dalam amanat agung adalah, aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Nah, Bapak Ibu sekalian, amanat itu plus penyertaan Tuhan, ya. Amanat itu disertai dengan penyertaan Tuhan sendiri. Aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Itu adalah sebuah janji Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bagaimana kita ini diperintahkan Tuhan untuk pergi ke bangsa-bangsa, memberitakan Injil kepada seluruh bangsa dan makhluk. Lalu ada janji Tuhan yang menyertai hidup kita. Saya percaya bahwa ini adalah ada satu pesan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, bahwa kemanapun kita pergi, kita harus aware, kita harus sadar bahwa ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus menyadari bahwa Tuhan itu selalu menyertai hidup kita. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita pelayanan, kemanapun kita memberitakan Injil kepada semua orang, maka kita harus aware bahwa Tuhan itu menyertai kita. Karena itu tidak perlu takut dengan apapun, dengan ancaman, dengan apapun, tidak perlu takut. Kenapa? Karena memang Tuhan menyertai kita. Itu adalah satu janji pada waktu Dia mengucapkan amanat agungnya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, saya sangat mempercayai bahwa perintah yang diberikan Tuhan dalam hidup kita itu bukan perintah yang susah. Kita bisa memberitakan Injil kepada semua orang melalui banyak cara, banyak metode. Dan Tuhan tidak kurang cara untuk memberitakan Injil. Salah satunya apa? Yang paling gampang, melalui kehidupan kita. Alkitab berkata, kamu adalah garam dunia. Garam itu fungsinya bukan disimpan. Garam itu fungsinya bukan di etalase yang bagus. Tapi garam itu fungsinya disebar di tengah-tengah sayuran. Kenapa? Garam itu fungsinya ada dua, fungsi utama garam. Pertama adalah membuat sayur itu punya rasa, tidak hambar. Yang kedua adalah untuk mencegah kebusukan. Makanya ikan asin itu kalau dikasih garam, dia bisa bertahan sekian waktu yang panjang, karena memang fungsinya adalah mencegah kebusukan. Kita mau bahas fungsi garam yang pertama, memberi rasa kepada sayur yang hambar. Hari-hari ini dalam kehidupan kita, kita melihat banyak sekali orang-orang yang hopeless. Banyak sekali kita menemukan orang-orang yang mereka putus pengharapan. Kita menemukan banyak sekali orang-orang yang kecewa hatinya, terutama kepada pemimpin rohani. Dan bukan itu saja, banyak orang yang juga hopeless dengan keadaannya, kondisinya. Entah karena mereka sakit, entah karena mereka bangkrut, entah karena mereka pengangguran, banyak hal. Itu adalah sayur yang hambar. Nah, kita sebagai gereja Tuhan, jangan cuma ada di etalase tok. Kita jangan jadi cuman sekedar garam yang dipajang tok di dalam gedung gereja. Kita sibuk kalau Natal tuh yang dipikir seragame opo, batike opo, macake opo. Itu aja. Dari tahun ke tahun sibuknya itu terus. Paskah juga begitu. Nanti ndokasene tuku nang ndi, ya toh? Telurnya dihias di mana? Lombanya di mana? Seragame opo, acarane opo, ublek-ubleknya di situ. Dan setiap tahun selalu ada orang yang kepahitan
dalam gedung gereja satu dengan yang lain. Hanya karena apa? Usulnya tidak diterima ketika rapat di acara Natal dan Paskah. Kuwi penyakitnya. Nggak ada yang lain. Yang kor gegeran sama singer, yang singer gegeran sama worship leader. Sing worship leader gak cocok sama pemain musik, ubleknya itu terus. Ini garam, ngumpul sama garam, nggak pernah disebar di sayur, akhirnya jadi gudang garam. Kalau kebanyakan garam budrek, darah tinggi, tensi, marah-marah. Nah, kebanyakan di gereja kan begitu. Banyak orang stroke di gereja ya karena itu. Banyak pendeta di gereja stroke ya karena itu. Budrek. Kenapa? Oblek-obleknya sama garam, kumpul sama garam terus. Nah, Bapak Ibu sekalian, fungsi garam adalah bukan di etalase, tapi disebar di sayur yang hambar. Kalau mungkin ada tetanggamu yang butuh sesuatu, ya kita bisa bantu. Minimal Anda mendoakan. Kenapa? Supaya Anda jadi garam kan. Hidup kita nih jadi garam. Dimanapun kita berada kita jadi berkat. Dimanapun tempat dimana yang sebelumnya hambar, ketika kita hadir ada rasane. Kehadiran kita tuh harusnya tuh dinanti-nantikan oleh banyak orang dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, itu yang harusnya menjadi ciri khas anak Tuhan. Bukan sebaliknya. Kalau anak Tuhan hadir, biasanya ada orang-orang tertentu, siki maneh, ruwet maneh ya, marai ruwet, marai geger ya. Kita ini jadi orang Kristen yang eksklusif, metu omah sedelut marai geger. Nah, bukan seperti itu. Tapi kita ini jadi garam yang memberi rasa kepada sekeliling kita, kepada sekitar kita, kepada dunia ini. Fungsi garam yang kedua adalah kita mencegah kebusukan. Dunia ini sudah terlalu busuk, media sosial terlalu busuk. Promo-promo LGBTQ itu sudah ada di mana-mana. Bahkan kalau saya lihat itu, wah sudah masuk ke anak-anak, banci-banci dan lain sebagainya. Pecinta sesama jenis itu masuk di platform-platform media sosial. Kita sudah ngeblok sana, ngeblok sini, masih saja muncul terus gitu. Kenapa? Karena memang ini dunianya sudah dunia flat, bukan dunia bulat. Flat dalam artian semua orang punya akses yang sama untuk mengakses situs-situs seperti itu. Bahkan tanpa kita mengakses pun dimunculkan di beranda-beranda media sosial kita loh. Itu seperti propaganda. Nah, itu yang banyak terjadi hari-hari ini. Belum lagi ditambah kehidupan di sekitar kita, kebusukan seperti apa. Orang-orang itu lebih mencintai dosa. Dunia ini lebih mencintai dirinya sendiri. Kalau saudara perhatikan di 1 Timotius 4 kalau tidak salah saudara baca di sana, kondisi manusia di akhir zaman ya seperti itu. Mereka mencintai dirinya sendiri, mereka jadi hamba uang, mereka membenci orang tuanya, tidak menghormati orang tua, tidak menghormati agama dan sebagainya. Itu kondisi yang parah sekali. Dan itu sudah terjadi pada hari-hari ini. Itu padahal diceritakan kondisi akhir zaman. Tapi kita sudah ada di pucuknya akhir zaman. Betapa dunia begitu mencintai dirinya sendiri, busuk, egoisme, bahkan akhirnya muncul pesimisme, ya, orang-orang pesimis akan hidup. Itu membuat dunia lebih cepat membusuk dibanding yang sebelumnya, kondisi sekarang ini. Karena itu gereja fungsinya di mana? Mencegah kebusukan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, saya menghimbau setiap kita itu kalau megang handphone, jangan kita ini nonton orang lain, tidak. Tapi kita ini harusnya ya seperti saya ini, nyuting dirinya sendiri, sampaikan firman Tuhan, upload di YouTube, upload di Facebook, upload di TikTok, upload dimanapun, Twitter dan lain sebagainya, di thread juga. Supaya apa? Supaya Anda dan saya itu mencegah kebusukan yang ada di media-media sosial. Sekarang lihat platform-platform rohani tidak terlalu muncul. Bahkan kemarin
Ada orang Kristen kolot yang mengatakan kalau ada apa-apa tuh jangan di-upload di media sosial, Pak. Nanti kesannya pamer kita nih sok rohani. Loh, salah, saya bilang. Anda di gereja ada ibadah, Anda di gereja ada pengkhotbah. Aja mbok rekam tok. Tapi di-share ke grup-grup WA, ke teman WA, ke beranda media sosial Anda. Kenapa? Biar setiap orang mendengar pesan Injil. Saya ini nyampaikan firman Tuhan, setiap orang pasti dengar, setiap orang pasti lihat. Itu yang penting. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa iman timbul dari pendengaran, bukan penglihatan loh, pendengaran, dan pendengaran akan Kristus, Injil Kristus. Nggak apa-apa, bukan sombong rohani, upload semua. Coba saudara sekarang Google, ketik Yesus gitu. Nggak seperti dulu. Kalau dulu zaman Yahoo kita ngetik Yesus, yang muncul gambar-gambar Yesus. Sekarang begitu Anda ketik Yesus, wah itu banyak sekali gambar nyempil-nyempil penghinaan terhadap Yesus. Kenapa? Karena banyak orang yang upload itu pakai nama Yesus. Akhirnya waktu kita ketik Yesus, yang muncul malah Yesus yang nggak karu-karuan, nggak serono. Nah sama. Kenapa itu bisa terjadi? Karena banyak orang sering upload. Makanya mesin pencarian itu memunculkan kata-kata kunci di mana kita cari searching di Google-nya itu, ya munculnya ya gambar-gambar yang nggak genah itu. Nah sekarang pertanyaannya, orang Kristen di mana? Ngupload apa tidak? Kok yang muncul yang jelek-jelek? Gitu loh. Maka dari itu kita harus belajar hari-hari ini juga mengerti, menjadi garam supaya dunia ini busuknya tidak terlalu cepat. Dunia ini pasti akan busuk. Akhir zaman pasti terjadi dan sudah terjadi dan sedang terjadi. Tetapi minimal kita menjadi berkat, mencegah kebusukan. Upload aja, setiap ibadah diupload, di-sharekan ke banyak orang. Supaya apa? Supaya banyak orang yang ngerti. Ya. Jadi setiap orang punya fungsi. Pertama, membuat lingkungannya itu punya rasa. Ya, hidup lebih berarti, lebih hidup itu betul-betul lebih punya rasa, ada asinnya. Ketika kita hadir di tengah-tengah dunia, orang senang sekali mengharapkan kehadiran kita. Itu yang penting. Terus yang kedua, fungsi kita di dunia ini adalah mencegah kebusukan. Kalau ada orang-orang yang hatinya busuk, kita datang hatinya dipulihkan. Kalau ada orang-orang yang kerohaniannya busuk, kita datang bawa pengharapan. Kalau orang-orang yang hidupnya sudah busuk, kita datang, kita membawa sukacita. Mereka yang tadinya coyone sudah burem, ya toh, ketika kita hadir, coyone sudah padang, sudah seneng. Kenapa? Ya kita cuman hadir, tapi kita membawa yang di dalam kita ini, yaitu Yesus. Ini yang terpancar keluar, yang membuat mereka ini bersukacita. Itu yang penting. Kehadiran kita dimanapun harus membawa apa? Sukacita, mencegah kebusukan. Nah itu adalah fungsi garam. Dan Alkitab berkata kalau garam itu tidak asin, itu ada peringatannya ternyata. Dengan apa dia akan diasinkan lagi? Kecuali dia akan dibuang dan diinjak orang. Garam yang sudah tidak asin fungsinya cuma satu, diinjak orang supaya lantainya tidak licin, dikasih garam. Itu kalau orang-orang di pelataran Bait Allah, kalau musim hujan gitu mereka